Mahasiswa Universitas Hasanuddin terlibat bentrok. Polisi tangkap begal spesialis tas wanita. Oknum polisi diduga lecehkan 2 wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 23 Maret 2023. Selama 30 menit ke depan kami mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia di program acara Razia. Pemirsa, kita awali program Razia edisi hari ini dengan informasi 2 kubu kelompok mahasiswa Universitas Hasanuddin di Kota Makassar terlibat bentrok. Sejumlah fasilitas kampus di beberapa ruangan rusak. Polisi disiagakan di sekitar kampus guna mencegah bentrokan susulan. Pihak rektorat juga meminta agar kampus dikosongkan saat malam hari dari aktivitas mahasiswa. Bentrokan tersebut terjadi di kampus Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, yang melibatkan 2 fakultas berbeda, yakni mahasiswa Fakultas Peternakan dan Perikanan. Dalam bentrokan tersebut, 2 kubu mahasiswa terlibat saling serang menggunakan batu dan benda tumpul lainnya hingga senjata tajam, yang menyebabkan sejumlah kaca ruangan di beberapa gedung fakultas rusak terkena lemparan batu. Oleh kepolisian Polsek Tamalan Raya langsung disiagakan di sekitar kampus Unhas. Hal itu dilakukan untuk mencegah bentrokan susulan kembali terjadi pasca bentrokan jelang maghrib. Pemicu bentrokan antar Fakultas Kelautan dan Peternakan di kampus Unhas tersebut ditengarai salah paham yang bermula saat berhembus isu mahasiswa dari Fakultas Peternakan melakukan aksi penyerangan ke mahasiswa Fakultas Kelautan pada dini hari kemarin. Mahasiswa dari Fakultas Kelautan melakukan aksi serangan balasan ke mahasiswa Fakultas Peternakan saat tengah berlangsung pertandingan sepak bola antar kedua fakultas tersebut. Isu permasalahan ini, teman-teman, saya sempat korek di fakultas. Itu sebenarnya katanya anak-anak peternakan yang serang kelautan. Nah, berhubung gitu teman-teman kelautan langsung serang peternakan. Mungkin salah miskomunikasi aja sampai terjadi adanya balasan serangan balasan pas mereka lagi main bola. Berarti yang menyerang ini anak kelautan ke peternak. Yang menyerang ini teman-teman peternakan. Selain meminta polisi untuk berjaga di sekitar lokasi area kampus, pihak rektorat Unhas juga meminta agar kampus dikosongkan saat malam hari dari aktivitas mahasiswa. Masing-masing 2 kubu kelompok mahasiswa yang bertikai diminta meninggalkan kampus sampai batas waktu pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pihak rektorat kampus Unhas juga mengancam akan mendrop out mahasiswa yang diketahui terlibat pengerusakan fasilitas kampus. Jadi kami hanya datang melerai supaya tidak memulai, kemudian kami isolasi, kami minta kampus dikosongkan, terkhusus ini di Fakultas Peternakan dengan di Kelautan. Selain itu upaya lanjutan apa lagi Pak Dino? Nanti kami akan lihat tetap yang melanggar peraturan akademik, termasuk yang merusak fasilitas, kemudian ada yang membawa senjata tajam, pasti kita akan tidak tolerir, pasti akan diancam karena memang sudah ada peraturan akademiknya. Kini aparat kepolisian disiagakan di lokasi kejadian guna mencegah bentrok susulan. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, Anis melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai tawuran mahasiswa Unhas Makassar melibatkan Fakultas Peternakan dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, aparat kepolisian Polrestabes Makassar menetapkan 8 tersangka. Pihak rektorat menegaskan akan memberhentikan secara tidak hormat bagi mahasiswa yang tersangkut tindak pidana. Inilah video amatir saat 2 kubu mahasiswa dari Fakultas Peternakan dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan terlibat tawuran pada Kamis 16 Maret lalu. Tawuran tersebut berujung pada pengeroyokan salah satu mahasiswa dari Ilmu Kelautan yang tengah viral di media sosial.
Aparat kepolisian Satreskrim Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan akhirnya menetapkan 8 tersangka atas kejadian tersebut. 5 diantaranya mahasiswa dari Fakultas Peternakan, lalu 2 dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Sementara 1 tersangka lain adalah cleaning service kampus. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan JM Huta Gaul mengatakan motif kedua kubu tersebut terlibat tawuran hingga berujung pengeroyokan dikarenakan mempertahankan gengsi fakultas. Jadi pada tanggal 18 mereka melakukan keributan, kemudian membalas dendam lagi sehingga melakukan pengeroyokan. Jadi istilahnya mereka ini saling jaga gengsi studinya saja. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Unhas Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Muhammad Rusli menegaskan bakal menindak tegas mahasiswa yang mencoreng nama baik kampus. Sanksinya bahkan berupa pemberhentian secara tidak hormat bagi yang terlibat tindak pidana. Kalau sudah terpidana, itu pasti kami akan memberhentikan secara tidak hormat. Iya, sudah tersangka, itu kita sudah memberhentikan secara tidak hormat. Ini dalam waktu dekat kami menunggu berita acara dan itu menjadi dasar kami nanti untuk menetapkan untuk pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-8 tersangka tersebut dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dipicu saling tatap muka, seorang pelajar menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan kakak kelasnya di halaman sekolah SMA Negeri 11 Makassar. Akibatnya korban mengalami luka lebam. Seorang pelajar berinisial GPM, 17 tahun, dikeroyok sejumlah pelajar yang tak lain kakak kelasnya sendiri di halaman sekolah SMA Negeri 11 Makassar. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, nampak korban ditendang dan dipukul oleh sejumlah pelaku sambil disaksikan puluhan murid. Mirisnya, saat korban dikeroyok sejumlah pelajar, nampak seorang guru ikut menonton dan tidak melerai perkelahian tersebut. Saat hendak dikonfirmasi, pihak sekolah enggan berkomentar kepada awak media terkait sikap acuh guru yang ada di dalam video dan penyebab terjadinya aksi pengeroyokan yang terjadi di dalam lingkup sekolah SMA Negeri 11 Makassar. Dari keterangan polisi, awalnya pelaku utama berinisial II tak terima lantaran ditatap oleh korban berinisial GPM dari atas gedung lantai 2 sekolah saat proses pembelajaran olahraga sedang berlangsung. Korban yang memiliki firasat buruk hendak pulang lebih awal, namun dihadang oleh pelaku bersama teman-temannya di depan gerbang sekolah hingga terjadilah aksi pengeroyokan. Saat itu disampaikan, kenapa kau lihat saya? Nah, ketika itu langsung dipukul oleh si II ini terlapor. Nah, ketika itu datang temannya yang belum ditahu siapa memukul juga. Jadi mereka berteman 3 orang. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lebam di bagian telinga, jidat, dan luka bekas pendarahan di bagian tangan. Kasus ini pun telah dilaporkan orang tua korban ke Polsek Tamalate dan polisi masih melakukan penyelidikan siapa-siapa pelajar yang terlibat dalam aksi pengeroyokan. Dari Makassar, Yolius Win, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viralnya aksi pengeroyokan di dalam lingkungan sekolah dan atas laporan polisi dari pihak korban, aparat kepolisian berhasil mengamankan 3 siswa yang 1 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara untuk pelaku lainnya masih dalam pemanggilan pihak kepolisian. Aparat kepolisian
Kepolisian Polsek Tamalate Kota Makassar pasca menerima laporan korban pengeroyokan yang terjadi pada Jumat 17 Maret 2023 lalu tersebut, menilai pengeroyokan itu dipicu saling tatap antara korban dengan salah satu pelaku pengeroyokan siswa kelas 3. Dan pasca pengeroyokan tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Tamalate telah memintai keterangan 3 siswa SMA Negeri 11. 2 diantaranya kini dikenai wajib lapor. Satu lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap memenuhi unsur dalam pengeroyokan. Sementara itu, korban pengeroyokan GPM berusia 17 tahun mengalami trauma, enggan berangkat ke sekolah pasca kejadian tersebut. Dia lihat di depan itu temannya 2 orang sudah dipukul. Jadi waktu dia lihat begitu, dia berusaha untuk lari. Ada yang dikejar, langsung dipukul di situ, dipukul 2 kali mukanya, dia lari. Jadi waktu dia lari itu, dia berusaha lagi cari kesan jalan untuk bisa lepas dari situ. Lewatlah dia di tempatnya di depan ruang guru itu. Nah, di situ didapat sama kerumunan anak kelas 3. Disitulah terjadi pemukulan yang ada videonya itu. Bu, di pemukulan itu apakah ada pihak guru yang menonton kejadian itu tidak menyerah atau? Kalau menurut keponakan saya, ada guru satu dan itu guru yang menyelamatkan dia. Itu yang tarik, ada 1 guru. Kemudian di situ banyak guru berdiri tapi tidak bergerak, dan memang menurut informasi tadi bahwa kebanyakan guru-guru di situ itu adalah guru-guru perempuan. Itu. Baru kemarin kita sudah amankan 3 siswa, namun 1 yang memenuhi unsur, yang 2 kami pulangkan, tetap dia buat wajib lapor. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi polisi tangkap begal spesialis tas wanita. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, aparat kepolisian dari Polsek Tamalate menangkap seorang buruh bangunan di Kota Makassar yang kerap melakukan begal di jalanan. Dalam melancarkan aksinya, pelaku diketahui kerap membegal dan mengincar tas milik para wanita yang berkendara. Seorang buruh bangunan bernama Henry alias Bowo berusia 23 tahun ditangkap oleh aparat Polsek Tamalate pada hari Senin malam. Pria tersebut ditangkap lantaran diketahui juga kerap melakukan aksi begal di sejumlah wilayah di Kota Makassar. Polisi yang menerima laporan dari korban yakni seorang perempuan yang telah dibegal di wilayah Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya membekuk pelaku di rumahnya masih di sekitar Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Selain membekuk pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa tas milik korban berisikan handphone serta kartu-kartu ATM-nya yang dicuri dan motor yang digunakan oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengakui telah 3 kali melakukan aksi begal dan mengincar wanita yang tengah berkendara di jalan raya sebagai korbannya. Menurut Kapolsek Tamalate Kompol Irwan Tahir, dalam melancarkan aksinya pelaku berjumlah 2 orang. 1 bertugas sebagai eksekutor, sedangkan 1 rekannya yang bertugas sebagai joki masih dalam kejaran anggota. Korban bersama saudarinya berboncengan. Pada saat itu dia diikuti oleh pelaku yang berboncengan dengan temannya juga. Kemudian mendekati korban dari arah samping kiri, langsung merampas tas hitam milik korban yang dipegang oleh korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, razia antisipasi balap liar dan knalpot brong di Kota Makassar diwarnai aksi kejar-kejaran. Setidaknya 6 kendaraan terjaring razia. Aksi
Aksi kejar-kejaran ini terjadi di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Sejumlah pelaku yang melihat kedatangan aparat kepolisian dari tim penikam Polrestabes Makassar langsung panik dan berusaha kabur. Kendati kabur, polisi yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan pelaku bersama kendaraannya yang menggunakan knalpot brong dan tanpa plat. Tim penikam Polrestabes Makassar yang melakukan patroli kembali berhasil mengamankan salah satu anggota geng motor yang kerap melakukan aksi freestyle di jalan. Dalam razia antisipasi balap liar dan knalpot brong sejumlah ruas jalan Kota Makassar, sebanyak 6 kendaraan berhasil diamankan. 2 diantaranya diserahkan ke Polsek Panakukang dan 4 dibawa ke Polrestabes Makassar. Kendaraan sebanyak 4 unit digiring ke Polrestabes Makassar, di mana kendaraan tersebut tidak melengkapi kelengkapan kendaraan sesuai dengan standar, yaitu menggunakan knalpot racing. Kemudian salah satu kendaraan juga yang mana pada saat berada di Petarani sempat terjadi laka lantas, akhirnya juga dikirim ke salah satu polsek, yaitu Polsek Rangkocini. Razia antisipasi balap liar dan knalpot brong ini akan terus dilakukan tim penikam Polrestabes Makassar guna mencegah gangguan Kamtibmas pada malam hari. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, lakukan konvoi dan ugal-ugalan di jalan raya. Puluhan remaja diduga kelompok geng motor Matador dan jembatan hantu yang meresahkan warga di Kabupaten Goa digerebek polisi. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah senjata tajam dan 26 unit motor. Aksi konvoi dan ugal-ugalan di jalan raya oleh puluhan remaja yang diduga anggota geng motor ini direkam warga di Jalan Poros Malino, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Menindaklanjuti keresahan warga, aparat Polres Goa kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menggerebek para pelaku saat berkumpul di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Dalam penggerebekan ini, 39 remaja yang diduga dari kelompok geng motor Makassar Tidak Kendor atau Matador, serta kelompok hantu jembatan atau HJ ditangkap dan diamankan ke Mapolres Goa untuk diperiksa. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 7 anak panah atau busur serta 4 buah ketapel atau alat pelontarnya sebagai barang bukti. Polisi juga menyita 26 unit sepeda motor dari 2 kelompok geng motor. Menurut petugas, penggerebekan yang dilakukan oleh tim Respek Presisi Polres Goa ini berdasarkan laporan masyarakat yang melihat aksi konvoi 2 kelompok geng motor di Jalan Poros Malino sambil membawa bendera. Parangloe dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, sehingga didapatlah beberapa pelaku, itu ada sekitar 39 pelaku dan 36 motor, dan beberapa orang membawa panah dan busur. Ini ada 4 panah dan 7 busur dan ada juga bendera. Ya, ada atribut-atribut mereka itu yang didalami. Mereka mengaku dari geng Matador dan geng anti jembatan. 39 remaja dari 2 kelompok geng motor hingga Sabtu dini hari masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Sementara puluhan sepeda motor milik para pelaku akan diperiksa surat kelengkapannya dan disita selama kurang lebih 3 bulan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, 38 remaja dari 2 kelompok geng motor yang ditangkap polisi menangis dan memohon ampun kepada orang tuanya di Mapolres Goa. Usai dipertemukan dengan orang tuanya, 2 kelompok geng motor ini diberikan pembinaan dan dikembalikan kepada orang tuanya.
Tangis penyesalan mewarnai pelepasan 38 remaja dari 2 kelompok geng motor di halaman kantor Polres Goa. Tidak hanya menangis, sejumlah anggota geng motor bahkan berlutut dan mencium kaki orang tua sambil meminta ampunan. Mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang meresahkan warga. Usai meminta maaf kepada orang tuanya, para remaja anggota geng motor ini diberikan pembinaan oleh petugas. Para remaja yang umumnya masih di bawah umur ini dikembalikan kepada orang tuanya karena tidak terbukti bersalah. Menurut petugas, puluhan remaja ini hanya diberikan pembinaan dan dikembalikan kepada orang tuanya dengan menaati sejumlah persyaratan. Tapi mereka di bawah umur. Jadi malam ini kita berikan edukasi kepada mereka kita berikan orang tuanya. Kita berikan pemahaman yang jelas tentang kenakalan-kenakalan remaja, kemudian busur-membusur dan sebagainya. Kami arahkan dan kami bimbing mereka tentunya landasan agama yang kami utamakan malam ini. Usai dibina dan diberikan himbauan, puluhan remaja ini kemudian dipulangkan dan dijemput oleh orang tuanya di Mapolres Goa. Sebelumnya 39 remaja dari 2 kelompok geng motor ini diamankan aparat Polres Goa setelah menggelar konvoi di jalanan. Namun polisi hanya menahan 1 orang pelaku karena terbukti membawa sejumlah busur dan ketapel. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Pemirsa, usai jeda, razia akan kembali hadir dengan informasi oknum polisi diduga lecehkan 2 wanita. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, diduga melakukan pelecehan terhadap 2 wanita yang sedang tidur. Seorang oknum polisi di Kabupaten Bone dilapor. Oknum polisi tersebut diduga melakukan aksinya saat keduanya sedang tidur di puskesmas ketika menjaga keluarganya yang sedang sakit. Oknum polisi yang berinisial AA diperiksa di Propam Polres Bone lantaran diduga melakukan pelecehan terhadap 2 wanita di puskesmas. Korban yang berinisial AS dan MR tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut, sehingga korban melaporkan oknum polisi ini di Mapolsek Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kejadian tersebut berawal saat kedua korban menginap di puskesmas Kahu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, karena suami AS sedang dirawat. Saat keduanya tertidur, tiba-tiba salah seorang korban terbangun lantaran merasa ada kecoa yang merayap di kakinya. Namun, saat korban memeriksa kakinya, ternyata tidak ada kecoa dan korban pun kembali melanjutkan tidurnya. Selang setengah jam, korban kembali terbangun karena merasa ada lagi kecoa yang merayap pada kaki, paha, dan bagian perut. Namun setelah diperiksa, korban tidak menemukan apa-apa pada tubuhnya. Namun korban melihat oknum polisi tersebut berpura-pura tidur dengan posisi melintang di bawah kaki korban. Korban langsung menendang oknum polisi tersebut, sehingga oknum polisi yang bertugas di Polsek Patimpeng, Kecamatan Patimpeng, langsung lari dan meninggalkan ruangan melati Puskesmas Kahu. Korban ini tidur berdampingan bersama dengan iparnya, adik dari pelapor. Nah, pelapor ini suami istri, pelapor ini si suami. Istri adalah korban, istri punya saudara ipar. Nah, dia tidur bersama. Awalnya dia mengira kecoa. Ternyata setelah diperiksa ada orang yang dibawa seakan-akan tidur. Kahu telah diterima laporan terkait dugaan pencabulan yang dilakukan oleh salah satu oknum. Kemarin diterima di Polsek. Kemudian hari ini saya tarik untuk laporannya, penanganannya di Polres. Jadi hari ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak korban dan si saksi untuk diambil keterangannya. Atas laporan tersebut, oknum polisi AA yang berpangkat Bribtu langsung diamankan dan masih menjalani pemeriksaan di Propam Polres Bone. Oknum polisi ini sudah diamankan di Propam Polres Bone dan untuk tindak pidananya, pihak masih melakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang warga binaan rumah tahanan kelas 1 Makassar yang kabur selama 4 bulan akhirnya dilumpuhkan oleh anggota Satreskrim Polda Sulawesi Selatan. Napi rutan kelas 1 Makassar ini terpaksa dilumpuhkan lantaran berupaya kabur saat akan ditangkap. Tegak, gerak. 3 langkah ke kanan, jalan. Serah di depan, gerak. Selamat. Dipimpin oleh Panit 1 Satreskrim Polda Sulawesi Selatan Ibtu Sunardi, sejumlah anggota Satreskrim Polda Sulsel terlebih dahulu diberikan pengerahan sebelum melakukan pengejaran terhadap seorang warga binaan rumah tahanan kelas 1 Makassar yang kabur sejak bulan September tahun lalu. Anggota Satreskrim Polda Sulawesi Selatan bersama Resmob Polsek Tamalate akhirnya melakukan penggeledahan di sebuah rumah Jalan Gontang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan keberadaan warga binaan rumah tahanan kelas 1 Makassar berinisial AB yang kabur sejak bulan September tahun lalu. Namun keberadaan AB tidak ditemukan di rumah tersebut. Pencarian kemudian terus dilakukan oleh anggota Satreskrim Polda Sulsel dan Resmob Polsek Tamalate di sejumlah lokasi, hingga berhasil menemukan AB yang kemudian hendak kabur saat akan ditangkap. Bahkan tembakan peringatan berulang kali dilepaskan oleh anggota, tidak membuat nyali AB ciut untuk tetap kabur dari kejaran polisi. Lantaran tidak mengindahkan tembakan peringatan, terpaksa pihak kepolisian melumpuhkan AB, warga binaan rutan kelas 1 Makassar, yang kabur melalui dapur rutan kelas 1 Makassar dengan merusak ventilasi udara. Lantaran sudah tidak berkutik, AB kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif akibat luka tembak yang dideritanya. Dari hasil interogasi dan hasil penyelidikan di lapangan oleh anggota kami, bahwasanya pelaku ini berhasil kabur di bulan September tahun 2022, di mana pada saat kabur itu ternyata pelaku ini kembali melakukan aksinya, yaitu melakukan pencurian dan dengan pemberatan, di mana ada beberapa teman dari pelaku yang juga kita amankan terkait tentang tindak pidana pencurian dan pemberatan. Selain mengamankan AB warga binaan rutan kelas 1 Makassar, polisi juga mengamankan sebuah handphone hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh AB setelah kabur dari rutan kelas 1 Makassar. Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu Utara menangkap pasangan suami istri pelaku penipuan berkedok arisan lelang yang menawarkan keuntungan besar. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. SE dan TK, pasangan suami istri warga Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, diringkus aparat kepolisian karena terlibat dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan lelang. Pasangan suami istri ini menawarkan arisan lelang melalui media sosial dengan iming-iming keuntungan besar. Para korban yang terperdaya akhirnya menyetor sejumlah uang. Namun saat jatuh tempo, pasutri ini kemudian menghilangkan jejak dengan mengganti kartu provider yang digunakan saat berkomunikasi dengan para korban. Merasa tertipu, sejumlah korban kemudian melaporkan kejadian yang dialami ke Mapolres Luwu Utara. Berdasarkan petunjuk dari akun media sosial yang digunakan, polisi kemudian melacak keberadaan pelaku dan dilakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, kedua pelaku kini diamankan ke Mapolres Luwu Utara dan dilakukan pemeriksaan lanjutan guna mengetahui peran masing-masing pelaku. Ada 2 unit handphone, kemudian buku rekening dari kedua tersangka, baik itu dari saudara SE dan istrinya saudari AT.
ini otodidak Pak sebenarnya. Jadi tidak belajar ke siapa-siapa. Ini inisiatifnya berdua, suami istri. Saat ini pasutri tersebut kini mendekam di rumah tahanan Mapolres Luwu Utara. Keduanya disangkakan Undang-Undang Penipuan dan Informasi Transaksi Elektronik. Dari Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Razia edisi hari ini. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salaman.